Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Christina Panggabean. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik pelayanan anak. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami, namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah. Namun, penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat, dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada saat ini. Kami memohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Ketika sebentar kami akan membaca Alkitab dan merenungkan kekayaan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang membaca kebenaran Alkitab, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan pesan firman Tuhan dalam hidup beriman. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami berdoa memohon. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, Satu Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat kekasih Tuhan, tidak banyak orang tua yang mau bercerita atau menceritakan masa lalunya kepada anak cucunya. Apalagi kalau masa lalu itu masa lalu yang jahat, yang kejam, yang pekat, yang kelam. Mungkin ada yang berpikir hanya memalukan diri sendiri ketika kita harus menceritakan masa lalu kepada anak cucu atau keturunan kita. Sehingga diusahakan sedemikian rupa supaya masa lalu kita yang kelam pekat itu tidak didengar oleh anak cucu kita. Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya yang namanya masa lalu, sekelam, sekejam apapun itu, bisa menjadi sebuah proses pembelajaran untuk masa kini dan masa mendatang. Dalam perikop bacaan hari ini, Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas hidup yang dia sudah jalani, yang dia sudah terima sampai pada saat itu. Bahwa dahulu dia adalah orang yang sangat hina, sangat nista, kejam, orang yang tidak benar. Dahulu hidupnya hitam karena perbuatan yang dia lakukan di luar iman Kristen, di luar Kristus. Tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata yang sangat besar itu, yang luar biasa itu, maka Allah menerima Rasul Paulus. Allah memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada Paulus tanpa memperhitungkan masa lalu Rasul Paulus yang sangat hitam. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku, bagi manusia, orang-orang seperti Paulus adalah orang-orang yang tidak layak untuk didekati. Orang-orang seperti Paulus adalah orang-orang yang layak untuk dibalaskan dendam atas apa yang sudah dia lakukan di masa yang lalu. Orang-orang seperti Paulus adalah orang-orang yang tidak patut untuk didekati, apalagi dikasihi. Tetapi tidak bagi Allah. Allah menerima, bahkan Allah melayakkan, Allah mengampuni Rasul Paulus dengan rahmat-Nya yang luar biasa. Bahkan Allah memberikan kepercayaan untuk tugas pelayanannya ke depan. Dan itu Paulus jalani secara luar biasa. Dalam kesadarannya akan kasih karunia Allah yang besar bagi dirinya, Paulus mengabdikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan melalui apa yang sudah dia lakukan. Bahkan dia rela dirinya teraniaya, dirinya bahkan dibunuh hanya untuk membalas kasih karunia Allah yang mungkin tidak berarti, dengan perbuatannya tidak berarti dibanding dengan kasih karunia Allah yang besar itu. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan dalam teks bacaan kita bahwa dirinya menjadi contoh dan teladan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kasih Kristus, kasih Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah melihat masa lalu seseorang, tidak pernah melihat jati diri manusia, apakah dia baik atau tidak baik, apakah dia hitam atau dia putih. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus tetap terbuka untuk setiap pribadi yang mau mengasihi Tuhan. Bahwa ketika Tuhan Allah berkenan dan memilih orang-orang yang Dia kehendaki, maka Allah tidak pernah melihat latar belakang orang itu. Tuhan pasti memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita yang diberikan kesempatan untuk masuk dalam ladang pelayanan Tuhan di jemaat kita masing-masing dalam kategori apapun pelayanan yang dipanggil, yang diberikan kepada kita, jangan pernah menolak, ya. Jangan pernah kita membuat alasan bahwa saya tidak siap. Saya orang hina, orang berdosa, saya tidak layak, saya tidak mampu, saya tidak bisa. Jangan pernah mengatakan demikian. Karena ketika Tuhan berkenan atas diri seseorang, tentunya melalui proses, ya, lewat proses, maka pasti Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu. Tuhan yang memperkenankan dan Tuhan yang memberikan kemampuan bagi orang yang Dia pilih. Karena itu jangan pernah menolak untuk setiap apa yang dipercayakan kepada kita dalam tugas pelayanan di gereja atau di jemaat di mana kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian hidup yang diungkapkan dalam teks bacaan kita di hari ini sesungguhnya tujuan Paulus mau menyemangati Timotius, mau mendorong Timotius
yang akan dipersiapkan untuk memberitakan Injil Kristus di tengah tantangan yang akan pasti Timotius hadapi. Timotius orang yang masih muda, dia pasti berhadapan dengan para tetua-tetua pada waktu itu. Dia pasti berhadapan dengan ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan dan bisa menyesatkan orang banyak. Maka Timotius dipersiapkan oleh Paulus, disemangati, didorong oleh Paulus, dimotivasi oleh Paulus supaya Timotius tidak takut dan gentar menghadapi apapun yang ada di depannya. Dalam mempersiapkan Timotius, Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai iman, tetapi Rasul Paulus juga melibatkan Timotius dalam berbagai kegiatan pelayanan. Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi Rasul Paulus meneladankan apa yang dia ajarkan, juga melibatkan Timotius. Hal ini Bapak Ibu Saudaraku menjadi pengingat bagi kita para orang tua, menjadi pengingat bagi kita gereja, para pelayan gereja, untuk mengajarkan nilai-nilai iman Kristiani. Tidak cukup hanya berbicara, tidak cukup hanya berkhotbah, tetapi perlu bahkan harus memberi teladan. Teori tanpa praktek pasti sia-sialah apa yang diteorikan. Memberitakan firman Tuhan tanpa melakukan, maka tidak akan banyak berdampak bagi banyak orang. Ya. Rasul Paulus mempersiapkan Timotius dengan cara mengajarkan supaya Timotius mendengarkan. Rasul Paulus mempersiapkan Timotius dengan cara meneladankan supaya Timotius melihat teladan Paulus. Sekaligus juga Rasul Paulus mempersiapkan Timotius dengan cara melibatkan Timotius dalam berbagai pelayanan yang akan dia hadapi ke depan. Bapak Ibu Saudaraku, begitu pula sekarang ini ketika kita mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita, perlu keteladanan dari yang namanya orang tua, dari para pelayan. Dalam hal ini ketika kita sedang bersyukur untuk HUT Pelkat PA ke-61, juga termasuk dari para pelayan Pelkat tentunya, memberi contoh yang baik, menjadi contoh yang benar untuk anak-anak kita. Tidak merasa puas atau tidak merasa cukup saya sudah bercerita di IHMPA atau saya sudah berkhotbah di hari Minggu, saya sudah bercerita tentang firman Tuhan, tetapi tidak memberi teladan. Yang harus dilakukan adalah ketika kita menceritakan firman Tuhan lewat IHMPA atau kita berkhotbah atau kita mengajarkan firman Tuhan, maka perlu ditopang dengan keteladanan hidup, diberikan contoh kepada mereka, contoh kecil saja, secara khusus dalam rangka HUT pelayanan anak ke-61 misalnya. Contoh kecil yang bisa kita ambil, ketika kakak layan mengajarkan anak-anak untuk berpakaian rapi, untuk hadir dalam IMPA, maka seharusnya kakak layan pun juga lebih dahulu harus berpakaian rapi. Jangan anak-anak kita persiapkan berpakaian rapi, tetapi kakak layan justru berpakaian sembrono atau sembarangan sesuka hati. Apalagi sekarang kita masih ada di masa pandemi yang mengharuskan kita beribadah di rumah. Yang penting saya hadir di Zoom atau saya memberitakan firman. Soal baju kan nggak kelihatan. Bapak Ibu atau teman-teman pelayan Pelkat PA, firman Tuhan mau mengingatkan menjadi contoh. Juga contoh dalam hal waktu. Kita mengajak anak-anak kita supaya tepat waktu hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sementara sebagai pelayan PA, kita sudah jamnya baru kemudian kita masuk di ruangan. Itu berarti kita tidak menunjukkan keteladanan, kita tidak memberikan contoh yang baik. Lalu kemudian dalam hal keseriusan ketika beribadah, kita menuntut anak-anak kita, anak-anak layan kita untuk tenang, mendengarkan kakak. Tetapi sebagai pelayan justru kita sibuk dengan gadget kita di ruangan ketika anak-anak serius, kita di belakang sibuk dengan gadget kita masing-masing. Itu berarti kita tidak memberi contoh. Kita hanya menyampaikan firman dengan mulut, tapi kita tidak memberi contoh dengan teladan. Bapak Ibu Saudaraku, demikian juga anak-anak, mereka butuh dilibatkan
dalam pelayanan, seperti halnya Paulus melibatkan Timotius. Saat sekarang ini kita merayakan HUT di tengah kondisi yang khusus, ya, khusus spesial karena kita tidak bersama-sama seperti biasa. Seperti biasa mungkin kita melibatkan anak-anak untuk ada di dalam bersama-sama dalam perayaan seperti ini. Tetapi karena anak-anak adalah usia yang sangat rentan untuk kondisi saat ini, sehingga anak-anak tidak bisa ada di dalam pelayanan di ibadah HUT IHMPA, sehingga digantikan oleh kakak layan. Tapi yang pasti gereja melibatkan anak-anak untuk ada di dalam pelayanan. Bahkan mereka harus dilibatkan di dalam pelayanan, bukan hanya sebatas liturgi HUT atau Natal atau Paskah, tetapi kita juga memberikan mereka kepercayaan, mengajak mereka untuk bersama-sama apa yang mereka akan jalani ke depan di tengah-tengah pelayanan ini. Porsi mana mereka harus dihadirkan dan mereka harus didatangkan dalam pelayanan ini. Kehadiran mereka juga menjadi bagian yang perlu kita perhitungkan. Bapak Ibu Saudaraku, melibatkan anak-anak layan berarti menghargai diri dan keberadaan mereka. Melibatkan anak-anak layan berarti menghargai kehadiran mereka di tengah jemaat sebagai jemaat anak, dalam persekutuan di tengah jemaat yang ada. Itu berarti kita pun juga menghargai Tuhan yang mengasihi, yang memberkati, yang mendoakan anak-anak. Tema di hari ulang tahun Pelkat PA, dari Pelkat PA temanya anak GPIB taat dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana bisa mewujud nyatakan tema ini? Bagaimana anak GPIB bisa taat dan menjadi berkat? Apakah mereka bisa taat dan menjadi berkat? Bisa, jawabannya yang pasti. Asalkan orang tua, generasi tua, kakak layan, gereja memberikan pelayanan yang baik, bukan hanya bercerita, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga memberikan keteladanan hidup, bahkan juga melibatkan mereka, supaya pada akhirnya mereka menjadi anak yang taat, bahkan juga anak yang menjadi berkat melalui kehadiran mereka pada masa-masa kini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Rasul Paulus dengan sengaja menceritakan masa lalunya, sesungguhnya Rasul Paulus mau mengingatkan, sekaligus juga mau mengajarkan kepada Timotius, bahwa ketika Timotius terjun di dalam pelayanan, bahkan juga mengajarkan, mengingatkan kepada kita, ketika kita ada dalam pelayanan, maka jangan mudah kita menghakimi orang lain, jangan mudah kita membenci orang yang sudah menjadi penyebab masalah yang kita hadapi, seperti apa yang Paulus sudah alami. Tidak enak ketika kita dibenci, tidak enak ketika kita dihakimi karena mungkin perbuatan kita. Itu yang Paulus mau ingatkan, mau ajarkan kepada Timotius, supaya Timotius tidak demikian. Rasul Paulus memberi pengertian kepada Timotius bahwa semua orang memang pernah berbuat dosa. Semua orang punya masa lalu. Tapi bukan soal dosa atau masa lalunya yang hitam pekat kelam, bukan itu yang menjadi pemikiran Paulus, bukan itu yang menjadi titik berangkat untuk Paulus mengajak Timotius maju dalam pelayanan. Tapi yang terutama adalah bagaimana orang tersebut menyadari dirinya, menyadari salahnya, dosanya, dan kemudian berkomitmen, berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang baik, mengganti apa yang sudah tidak benar, yang sudah dia lakukan di belakang. Masa lalu seseorang menjadi proses yang baik untuk melihat dan menjalani kesempatan di masa kini dan masa yang ada di depan. Masa lalu menjadi sebuah koreksi bagi seseorang untuk memperbaiki hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang, supaya bukan saja orang itu, tetapi orang banyak boleh melihat bahwa ada perubahan hidup dalam diri kita ketika kita belajar dari masa lalu yang pekat hitam sekalipun. Seburuk apapun masa lalu seseorang, Allah sudah hadir dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan, untuk memberikan kasih karunia, untuk mengampuni orang tersebut, mengampuni manusia. Sebab itu kita perlu mengingatkan generasi kita. Kita perlu mengingatkan anak-anak kita
kita perlu menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa jika ada orang terdekat dengan kita yang punya masa lalu buruk, atau bahkan mungkin jika mereka tahu orang tuanya punya masa lalu yang buruk, mari ingat bahwa Allah sudah menyelamatkan mereka, Allah sudah mengampuni mereka, dan Allah melibatkan mengasihi orang tua mereka dan juga mereka yang mengakui dan berbalik dari dosa melalui apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Tindakan Yesus Kristus mengampuni itu menjadi jaminan buat setiap kita, buat anak-anak, bahkan untuk setiap orang, semua orang, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus dengan segala kesabarannya, dengan segala kesetiaannya, dengan penuh belas kasihan, Allah memperhatikan anak-anak, memperhatikan semua orang, memperhatikan kehidupan setiap pribadi yang hidup dalam pertobatan, yang mau mengubah hidupnya, yang mau berbalik dari dosa yang dia lakukan. Tuhan Yesus yang memulihkan kita semua dari kehidupan ini. Tuhan Yesus yang memulihkan orang-orang yang kita kasih yang punya masa lalu yang berat, yang kejam. Tuhan Yesus yang memulihkan anak-anak ketika mereka ada dalam dosa yang mereka lakukan. Anak-anak layan dipulihkan oleh Tuhan. Subtema, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Tetap semangat anak-anakku, tetap semangat kakak-kakak layan, tetap semangat semua pribadi yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Pelkat Pelayanan Anak GPIB ke-61. Tuhan Yesus beserta dengan semangat kita ke depan dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu kami bisa beribadah saat ini. Saat ini kami menaikkan syafaat untuk mendoakan orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan sehingga mereka bisa pulih dan beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk kesehatan para medis dan seluruh aparat yang sedang berjuang dalam menanggulangi virus corona. Kiranya Tuhan beri mereka selalu kesehatan. Secara khusus juga kami berdoa untuk pemerintah dalam segala upayanya untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan, berikan mereka hikmat kepada pimpinan-pimpinannya, mulai dari presiden sampai ke kepala-kepala daerah, supaya mereka mampu untuk mengatasi pandemi ini. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini juga banyak jemaat-Mu yang terkena dampak, khususnya dampak ekonomi. Kami percaya Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Meskipun di masa pandemi ini, kiranya Tuhan beri jemaat-Mu hikmat agar kami bisa saling membantu sehingga kondisi dapat segera pulih. Melanjutkan syafaat ini ya Bapa, berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh muka bumi ini, di pelosok Indonesia, di kota besar sampai di pelosok-pelosok negeri ini. Berdoa untuk GPIB secara keseluruhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah pelayanan yang ada. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Berdoa untuk setiap persoalan dan pergumulan yang ada di tengah GPIB. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan, dan Tuhan bersama. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan supaya pelayanan di GPIB secara khusus di masa pandemi ini tetap berjalan dengan baik. Berkati secara khusus jemaat GPIB Bethel Bandung dalam kesetiaan beribadah, entah itu ibadah hari Minggu maupun ibadah keluarga, entah ibadah dewasa maupun ibadah-ibadah pelkat yang berlangsung, ibadah teruna maupun juga ibadah pelayanan anak. Biarlah seluruh bentuk peribadatan yang kami lakukan secara ritual memantapkan, meneguhkan, mengokohkan iman kami untuk semakin berkarya buat kemuliaan Tuhan di tengah tantangan hidup yang Tuhan sediakan bagi kami di depan. Kami tetap kuat, kami tetap bersemangat karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa buat jemaat
jemaatmu Betel Bandung yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit dalam proses pengobatan dan pemulihan di rumah maupun di rumah sakit, apapun bentuk sakitnya. Bapak menolong memperhatikan mereka. Bapak berkenan sehingga di segala upaya daya yang mereka lakukan, Bapak berikan kesembuhan seturut dengan waktu, rencana, dan kuasa-Mu. Berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai kondisi yang ada, termasuk juga mereka yang berduka cita ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Bapak, mereka berduka, mereka mengalami kesedihan, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus Engkau selalu hadir dan menguatkan, menopang, memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan, pergumulan, dan duka yang mereka alami. Kepadamu hamba pertaruhkan kehidupan mereka. Hamba menyerahkan jemaat-Mu yang bersyukur karena Tuhan menganugerahkan tambah usia kelahiran pernikahan sepanjang minggu lalu dan minggu yang akan dijelang. Jemaat-Mu yang bersuka cita karena keberhasilan anak-anak, karena kebahagiaan rumah tangga, karena boleh melakukan pekerjaan bahkan di masa pandemi ini. Bahkan jemaat-Mu yang tetap kuat, tetap bersyukur bahkan di tengah segala keterbatasan dan kekurangan mereka. Ya Bapa, Engkau lihat dan perhatikan mereka. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa dalam Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan pelayanan Jemaat GPB Betel Bandung, para pelayan-pelayan Tuhan, baik itu diaken, penatua, pelayan firman dan sakramen bersama keluarga masing-masing, seluruh unit misioner yang ada, pegawai GPIB yang ada di kantor bahkan di lapangan, BPPJ, dan semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan di Jumat ini, bahkan juga di tengah penata layanan yang ada. Mari Tuhan bersamalah dengan kami, berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk mengajarkan kebaikan kebenaran Tuhan dengan mulut kami, tapi juga sekaligus dengan teladan kami. Bahkan berikan kami kemampuan untuk dapat melibatkan satu dengan yang lain di tengah pelayanan ini, sehingga kami boleh bergandeng tangan, kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk melayani Tuhan di tengah jemaat yang Tuhan percayakan Betel Bandung ini. Terima kasih banyak Bapak dalam Tuhan Yesus. Satu minggu ke depan kami akan jelang. Kami memohon kuasa Tuhan menaungi, menyertai, memberkati kami. Baik kami mulai dari anak-anak, kami sudah lanjut usia. Tuhan menopang kami. Kami yang masih tetap bekerja di rumah mungkin, atau kami yang sudah bekerja di luar. Kami yang ada di darat, di laut, di udara. Apapun profesi kami, hamba pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari Minggu ini. Berkenan kiranya Tuhan memberkati kami, supaya sepanjang hari ini, sepanjang satu pekan ke depan, kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak yang selalu menyertai kita, khususnya di tengah masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan sehari-hari kita yang dahulu dapat dilakukan di luar rumah, sekarang harus dilakukan di dalam rumah, seperti belajar, bekerja, hingga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja, hingga anak-anak, diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir segala serta memutus rantai penularan virus COVID. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA dapat terlaksana secara daring. Sebagian besar jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT RI, juga dalam bentuk daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini dirasa sangat menceriakan hati anak-anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta adanya dukungan orang tua dan para presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan pelkat anak. Bahkan sebagian turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti dalam memberi semangat kepada para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan pada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPEL. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61. Sesuai tema tahunan GPIB 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendapatkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8-10 sebagai ayat temanya. Walau kecil, berbagai kekasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat melalui kegiatan seperti jam doa atau pertemuan doa anak, persembahan pujian anak, berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya yang dapat memotivasi kaum lansia, orang tua, jemaat yang sakit, dan sebagainya. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kehidupan kita di keluarga, di masyarakat, dan di gereja.
kasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.